Masih dari Silver Sling. Aku ngomong saya susah. Kami sosok Begini supaya nggak ngademen gitu loh. Biar aku ya anget badannya. jauh-jauh aku ada nggak kenal aku. Sebenarnya pencak silat nih so tambah Sing jenenge panas menghangatkan banget gitu. tubuh, Cak. Itu nggak perlu gerak-gerak. terus semedi Harus ngono diam. semedi. Loh iso dadi es ngokon niku ya apa. Ya wes, ini Cak. Apa namanya, kita masih ngomong-ngomong Tentang soal amal. ya Dunia amal amal. tadi ya. Jadi memang ada dampak ekonominya terhadap dunia amal. Padahal orang mereka tuh di antara negara maju Nat, terkenal senang beramal. Jadi termasuk banyak amalnya itu dilihat dari persentase penghasilan sebagainya itu lebih, karena juga beramal di sini itu juga Ada ada insentif. insentif, misalkan bisa masuk tax deduction, pengurangan pajak dan sebagainya gitu. Tapi ya kalau kalau era-era krisis seperti ini ya begitulah. Ya, yang namanya harus hidup ya. Sentur Ben. Sepurone dulur iki ana. Ademe kayak orang karo berdiding ini. Lah iki dulur ana liputan toh tentang dampaknya terhadap amal no Amerika iki sak piro besarnya gitu dan Terutama terhadap apa itu? Terhadap lembaga-lembaga amal gitu ya. iya, dan bagaimana mereka itu kan tetap harus gaji wong karyawan toh. Itu piye itu? Padahal kan memang biasanya memang orang mereka tuh dikenal murah hati. Murah hati. Senang memberi, tapi karena sedang krisis seperti ini juga akhirnya berkurang pemberian mereka itu, Nat. Oh, no. Itu. Jadi banyak lembaga amal itu yang kekurangan dana. Entah itu yang bergerak misalkan bantu wong dandangan. Terus apa ya? Yang sakit jiwa, yang berkekhususan. Benar. Kalau dulu istilahnya cacat, sekarang menggunakan berkekhususan. Terus lah piye ya? Akhirnya mereka nanti yo agak agak. Lah iya, itu gaji karyawan lembaga amal itu piye Kalau bayarnya. nanti ada yang bangkrut. Ya, pokoknya ngono. Ndelok ae liputan iki dulur. Tak pernah terlintas dalam benak Jamika bahwa ia bisa menjadi tunawisma. April 2011, ia dan keempat anaknya harus mengosongkan rumah dan mereka harus tinggal di penampungan Yayasan Salvation Army. Jamika termasuk dalam kelompok warga miskin Amerika yang jumlahnya kian bertambah. It wasn't like it was just me. I had 4 little ones following and looking up to me. So it was scary. I feel like I didn't have anywhere to turn to. Morat-maritnya perekonomian Amerika selama beberapa tahun terakhir telah melumpuhkan bukan hanya warga, tapi juga banyak organisasi yang membantu warga kurang mampu. Pusat Salvation Army di Nashville, Tennessee mencatat adanya peningkatan permohonan bantuan sebesar 4 kali lipat, terbesar selama kurun waktu 45 tahun terakhir. Had someone the other day just come into our office here and say, I'm embarrassed to be here. Last year I was contributing to the Salvation Army, but now I'm coming to ask for help myself. Sejalan semakin banyaknya keluarga yang membutuhkan bantuan tempat tinggal dan pangan, organisasi seperti Salvation Army justru semakin kekurangan donatur. Second Harvest Food Bank, penyedia makanan gratis bagi lebih dari 400.000 warga Tennessee, juga mengalami masalah dana. Federal and state funding dollars are shrinking. Donors are experiencing fatigue because they've helped pitch in during this great time of need over the past 3 years, and they're at a point to when they may not be able to give at higher levels any longer. Akhir tahun merupakan masa mengkhawatirkan bagi mereka karena permohonan bantuan pasti meningkat, dan inilah saat di mana warga yang mampu akan menyumbang. Tapi mampukah jumlah sumbangan memenuhi lonjakan permintaan? We've had to be innovative, we've had to be more collaborative than ever before. And so our organization has grown drastically in terms of our capacity to serve this community in ways we never thought possible. And we're proud of that. Kembali ke Jamika yang berjuang keluar dari masalah, ia baru saja mendapat ijazah tingkat SMA dan kini mengambil kelas manajemen keuangan. Selain itu, keluarga Asher juga belajar untuk lebih bersabar. Prinsip ini pun harus dipelajari berbagai organisasi dan yayasan kemanusiaan di seluruh Amerika yang juga mengharapkan membaiknya ekonomi negara ini. Dari Nashville, Tennessee, tim VOA. Jadi terpaksa juga loh ada Sentrum. iya ini
kamu mbok jangan anu lho ndelikno. Sering ini karena Pohon. Nyapa? bahkan ono konon itu koncoku sing kerja nek nggon lembaga ya sama itu ono sing ya terpaksa memecat karyawan. Nah iya, makanya jadi ya tambah apa ya? Tambah buruk sepertinya ya. Dan tahun depan kemungkinan juga mungkin masih berjuang juga karena meskipun perekonomian Amerika itu berkembang, GDP-nya itu tumbuh tapi lambat. Ya lambat. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana suasana akhir tahun 2011 di Amerika. Tapi karena saya yang biasanya meriah dengan segala macam amal dan saling memberi gitu, apakah masih seperti itu kita nggak tahu. Kalau belanja masih sih, katanya tadi banyak yang sudah merencanakan membeli banyak hadiah akhir gitu tahun. ya. Memberi pada diri sendiri. Ya seluruh para generasi lan terus sakwise pesan-pesan iki.